Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Demak akan menyampaikan coaching untuk supervisi akademik. Saya Jayanti Eka Fitriana sebagai supervisor. Saya Puji Triastuti sebagai coach. Saya Lilik Muifa sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Puji. Waalaikumsalam, Bu Jai. Bagaimana kabarnya siang ini, Bu? Alhamdulillah baik. Jadi gini Bu Puji, dalam rangka kegiatan coaching kali ini, saya nantinya berperan sebagai pengamat yang akan mengamati kegiatan coaching yang nantinya dilakukan Bu Puji dengan coaching dalam hal ini yaitu Bu Lili ya. Kemudian sebelum melakukan pengamatan, saya ingin bertanya dulu nih dengan Bu Puji selaku coach, bagaimana rubrik penilaian percakapan coaching yang akan dilakukan oleh Bu Puji nantinya? Baik, Bu Jai. Penilaian percakapan yang akan saya lakukan nanti, yang pertama adalah mendengarkan aktif. Lalu yang bebas dari penilaian, Bu, asumsi dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coaching. Yang kedua, saya akan memberikan pertanyaan berbobot, di mana pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terbuka yang berasal dari informasi yang bersumber dari coaching. Yang selanjutnya yang ketiga adalah memberdayakan coaching dengan harapan coaching dapat membuat rencana aksi secara spesifik dalam mengatasi permasalahan. Selain itu, saya juga akan berbagi pengalaman untuk mendorong memunculkan ide kreatif jika diminta oleh coaching, seperti itu. Baik, berarti yang saya tangkap ini ada 3 rubrik ya Bu Puji? Betul. Nah, yaitu mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga yaitu memberdayakan coaching. Nah, selain itu Bu, saya mau bertanya, kira-kira nih Bu, kompetensi apa yang ingin Bu Puji kembangkan? Baik. Pertama, kemampuan saya selaku coach adalah dalam kemampuan mendengarkan aktif, Bu, yang bebas dari segala penilaian, asumsi, dan asosiasi. Kemudian kemampuan menangkap emosi dari coaching, lalu kemampuan memberikan pertanyaan berbobot dan memberdayakan coaching. Bagus sekali Bu. Tapi bagian mana Bu kompetensi yang ingin difokuskan Bu Puji? Yang secara spesifik yang fokus yaitu memberdayakan coaching, Bu. Dengan cara memberikan bantuan berupa pertanyaan yang sifatnya membantu mengidentifikasi permasalahan serta memancing kreativitas dan ide untuk memecahkan masalah, serta membantu mendorong coaching untuk membuat rencana aksi yang lebih spesifik dan lebih terarah, sehingga sang coaching nanti akan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Oke, kira-kira indikator ketercapaiannya apa saja Bu? Indikatornya yang pertama, ketika saya selaku coach dapat mendengarkan aktif, Bu, yang bebas dari penilaian diri, anggapan, dan bebas dari pengaruh emosi coaching. Kemudian ketika sang coach dapat menangkap dan menganalisis emosi dan dapat membuat coaching menyadari emosi serta menstabilkan perasaannya, serta selain itu coach dapat mendorong coaching untuk memberdayakan dirinya sehingga dapat melakukan rencana spesifik dalam mengatasi persoalannya. Begitu kira-kira. Terdengar sangat menarik ya. Saya jadi tidak sabar melihat sesi coaching yang nanti dilakukan Bu Puji sama Bu Lili. Terima kasih Bu Puji atas waktunya hari ini. Semoga nanti kegiatan coaching berjalan dengan lancar ya Bu. Silahkan Bu Puji bisa memulai coaching dengan Bu Lili. Terima kasih, Bu. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Selamat siang, Bu Lili. Mohon maaf ya yang waktu dulu. Tidak apa-apa, Bu. Begini Bu, saya tuh mau curhat sama Bu. Masalah tentang rencana. Mau membantu saya?
Dengan senang hati Bu Lili. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Gini Bu, sebenarnya saya mau minta solusi atau masukan dari panjenengan permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Masalahnya apa nih Bu? Ceritakan aja. Mungkin saya bisa membantu Bu Lili. Saya tuh merasa bingung menurut saya. Padahal saya dalam mengajar itu sudah semaksimal mungkin. Kelihatannya ya belajar dengan teknik dan suasana yang sangat berbeda. Kelihatannya ya lingkungan juga memadai, kondusif, enak, itu Bisa ya Bu. Apa nih yang membuat murid-murid Ibu tidak bersemangat? Kalau menurut saya mungkin Bu, murid saya itu bosan mungkin ya pada saat jam pembelajaran ini ya. Bosan? Ya. Bosan yang bagaimana Bu? Bisa Ibu ceritakan kira-kira murid bosan itu karena apa? Kemarin saya tuh bertanya ya, anak-anak kenapa kok pelajaran hari ini kok anak-anak kok tidak semangat, terus malas, kenapa ya? Kemudian saya bertanya kayak gitu Ibu, saya juga bingung kok tidak ada semangat gitu ya. Gitu ya Bu ya. Oke. Tidak semangat. Lalu cara mengajar Ibu bagaimana? Apa Ibu belum bisa mengelola kelas dengan baik, atau Ibu tidak menggunakan media, atau bagaimana sampai murid kok bisa merasa bosan seperti itu? Kalau menurut saya ya pembelajaran saya ya asik Bu, enak, terus sudah saya selingi dengan permainan Bu. Itu kalau menurut saya loh ya. Memang sih untuk saat ini saya tidak membuat media pembelajaran yang mungkin menarik pada murid saya. Ya. Lalu bagaimana tanggapan Ibu? Apakah murid-murid merasa senang dengan kegiatan selingan yang berupa permainan tersebut? Ya, pasti mereka senang dan antusias Bu. Senang ya. Lalu apa tanggapan murid berkaitan dengan media pembelajaran ini? Nah itu saya juga bingung. Yang saya lihat itu tuh Bu, murid tidak semangat kalau saya tuh menggunakan media PPT. Ya, terus yang hanya berisi tulisan dan monoton ya tulisannya itu. Oh Bu, ya kan kelihatannya dari seperti itu. Gimana ya? Saya merasa gitu loh. Berarti murid tidak semangat dengan menggunakan PPT yang hanya bertuliskan monoton biasanya ya Bu. Nah, menurut Ibu sendiri nih, indikator semangat itu seperti apa sih Bu? Ya menurut saya semangat itu ya antusias dan fokus mengikuti pembelajaran dengan senang hati. Ya. Jadi saya sebutkan Ibu ya. Tadi Ibu sudah menceritakan bahwa memberikan kegiatan selingan, kemudian ingin menampilkan media pembelajaran yang menarik perhatian gitu ya Bu, sehingga mereka antusias dalam pembelajaran. Gitu ya Bu. Bu, tapi Gimana? saya masih bingung. Yang pas tuh media apa ya yang saya gunakan Bu? Pusing. Yang pas itu media apa? Nah, menurut Ibu nih, media yang dibutuhkan apa? Yang mereka butuhkan itu Ya media yang menarik Bu. menarik. Terus Oke. tampilannya itu dan pastinya berisi tentang pembelajaran. Oke, menarik, berisi tentang pembelajaran. Kira-kira media seperti apa ini? Mungkin bisa menggunakan YouTube Bu, ya. Oke, gitu. Bisa kan? Oke, bisa. Ada yang lain tidak kira-kira? Lain itu. Aplikasi simulator IT itu loh Bu, yang Essential Desktop itu. Oh, bagus, oke Bu. Terima kasih. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira mana yang mau dipersiapkan terlebih dahulu? Biasanya pertama itu harus menggunakan linknya, link YouTube itu, terus baru menyiapkan simulatornya IT Essential Desktop. Simulator IT Essential Desktop. Nah, langkah yang Ibu ambil itu sudah tepat. Ibu, saya setuju dengan ide yang Ibu ungkapkan. Tuh.
syukurlah Bu, sekarang saya sudah lega, sudah merasa paham karena jujur Bu Puji, saya tuh bingung mengenai media pembelajaran ini Bu. Syukurlah Bu, Ibu sudah merasa lega. Lalu dari apa yang Ibu rencanakan tadi, komitmen apa Bu yang ingin Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Dengan itu, dalam pembelajaran proses KPI nanti, saya akan menambahkan media pembelajaran. Lalu akan menampilkan media pembelajaran ya Bu. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk mewujudkan komitmen tersebut? Nah itu saya akan mencoba berkomunikasi dengan Bu Jen. Ya, jadi kami bisa saling mengingatkan, bisa konsultasi sharing, bisa Bu? Ya, bagus Bu, betul ya. Semoga sudah dapat terselesaikan dan Ibu dapat mempersiapkan rencana tersebut ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih Bu ya. Panjenengan sudah mendengarkan, sudah tahu saya. Sama-sama Bu, semoga berhasil ya Bu. Ya, Senang bisa membantu Ibu. Selamat siang Bu Puji. Siang Bu Jay. Tadi kan saya sudah ada di sesi coaching yang Bu Puji lakukan dengan Bu Lili ya. Ada beberapa hal Bu yang tadi saya sudah catat dari percakapan coaching tadi. Nah, menurut Bu Puji sendiri nih sebagai coach, apakah menurut Bu Puji kompetensi dan indikator kegiatan coaching yang dilakukan tadi sudah sesuai dengan harapan Bu Puji? Sudah sangat sesuai Bu, di mana dalam kegiatan tadi saya sudah mampu untuk memberikan pertanyaan terbuka, bebas dari penilaian, asumsi, asosiasi, serta mampu memunculkan ide dan solusi dari coaching tanpa intervensi dari saya selaku coach. Nah, dalam kegiatan tadi juga tidak membagikan pengalaman saya ya Bu, karena memang tidak diminta oleh coaching. Dan kemudian semua pertanyaan yang saya ajukan itu bersumber dan relevan dengan informasi yang saya dapatkan dari coaching, sehingga hanya fokus pada permasalahan tanpa melebar keluar dari persoalan. Nah, dalam kegiatan tadi coaching juga mampu menyadari emosi dan juga memahami bagaimana cara mengatasi tanpa ada intervensi dari coach gitu. Setuju sekali sih dengan pernyataan yang dilontarkan Bu Puji. Tadi saya juga sudah menangkap hal-hal tersebut dan Bu Puji juga sudah mahir dalam mengalurkan sesi coaching tadi sehingga coaching terasa mengalir begitu saja. Begitu ya Bu. Masih perlu latihan lagi sih Bu sebetulnya. Tapi tadi sudah sangat bagus Bu Lili, jadi sudah bisa bercerita tanpa adanya intervensi dari Bu Puji. Kemudian beliau juga menikmati proses coaching tadi. Semoga proses-proses coaching ini bisa membantu rekan-rekan kita ya Bu. Betul sekali Bu. Ya. Saya perlu latihan lagi sih Bu. Mungkin ada hal-hal yang lain yang masih bisa saya perlu kembangkan lagi, sehingga jadi kalau ada orang yang mau coaching dengan saya, itu saya pasti dengan tangan terbuka akan menerima seperti itu. Baik, terima kasih atas percakapannya siang ini Bu Puji. Semoga kita bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk semua orang. Amin. Demikian coaching supervisi akademik dari kami, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.